wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali mahasiswa Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita ketemu lagi pada mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup bersama saya Hana Lestari sebagai tutor Anda. Nah, pada sesi kelima ini kita akan membahas salah satu sumber kehidupan manusia, yaitu tanah. Nah, kita tahu tanah adalah salah satu komponen sumber daya alam yang memang kita manfaatkan untuk kehidupan kita, kehidupan makhluk hidup lain, untuk menjaga keseimbangan ekosistem yang ada di bumi ini. Karakteristik tanah dengan komponen, struktur, potensi merupakan salah satu faktor abiotis yang sangat penting untuk mekanisme ekologis. Kita tahu tanah merupakan tempat atau media utama bagi sebagian besar organisme dalam melangsungkan proses kehidupannya. Meskipun ada yang mampu hidup di lingkungan perairan, sebagian tumbuhan, terutama tumbuhan tingkat tinggi, hidup di atas tanah. Sebagian hewan air pun tetap membutuhkan tanah sebagai tempat untuk melangsungkan hidupnya, seperti bertelur, menetaskan anaknya, mencari makan, atau lain sebagainya. Di dalam tanah juga ada mikroorganisme yang memiliki peranan penting bagi kehidupan dalam tanah itu sendiri maupun kehidupan di atas tanah. Nah, pemahaman tentang jenis tanah itu sangat penting bagi pemanfaatan dan daya guna lahan itu sendiri. Setiap tanah memiliki karakteristik sendiri yang memberikan pengaruh pada terbatasnya daya guna lahan di atas tanah itu. Di dalam ekosistem terjadi perputaran materi melalui tubuh makhluk hidup, tanah, dan juga persenyawaan kimia yang disebut dengan daur biogeokimia. Nah, kalau kita bahas tanah, maka tidak asing dengan istilah tata guna lahan. Kita tahu tata guna lahan memberikan arti seberapa luas dimensi sumber daya alam tanah yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Pemanfaatan lahan adalah modifikasi yang dilakukan oleh manusia terhadap lingkungan hidup menjadi lingkungan yang terbangun, seperti lapangan, pertanian, pemukiman, dan infrastruktur yang lainnya. Nah, pada sesi 5 ini, saya berharap Anda dapat menjelaskan pengertian dari tanah, sifat-sifat tanah, baik itu sifat kimiawinya, sifat fisiknya, profil dari tanah, komposisi tanah itu sendiri, peran tanah, terus bagaimana itu tata guna lahan, klasifikasi lahan, pengelolaan lahan yang baik, pengertian dari daur biogeokimia seperti daur fosfor, daur sulfur, daur karbon dan oksigen, daur nitrogen, dan tata guna lahan, serta bagaimana kriteria kawasan hutan produktif, serta bagaimana kriteria dari kawasan pertanian, kawasan pertambangan, kawasan pemukiman, kawasan industri, sampai kriteria kawasan pariwisata. Karena kita tahu setiap makhluk hidup itu tidak akan hidup sendiri, tapi bergantung dengan makhluk hidup lain dan bergantung dengan sumber daya alam. Maka bergantung juga dengan tanah dan tata guna lahan. Nah, berarti ada hubungan antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya dan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, itu yang akan kita bahas pada sesi ini. Harapan saya kalian aktif berdiskusi pada sesi ini. Anda betul-betul membaca modul ajarnya terkait tanah, lahan, serta pemanfaatan dari tanah dan lahan untuk manusia dan untuk makhluk hidup yang lain untuk menjaga ekosistem yang ada. Selamat belajar, saya tunggu jawaban-jawaban terbaik Anda pada diskusi kali ini, benar-benar dari hasil pemikiran Anda, tidak plagiasi dari temannya, tidak plagiasi dari sumber-sumber yang ada, tapi betul buah pemikiran dari Anda sendiri. Jikapun sumbernya dari sumber referensi buku, jurnal, mohon cantumkan sumber referensi tersebut. Terima kasih banyak, selamat belajar, selamat berdiskusi, sampai bertemu pada sesi-sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.